2, 3. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifah. Saya dari jurusan Tedris IPS IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari KPM Daring periode 1 2021 IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan mengusung tema yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Selamat menyaksikan. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada awal Tarik Masehi, sedangkan agama Buddha pada abad ke-5 Masehi. Selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang tertua di Indonesia, yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Mahakam. Kerajaan ini dibangun oleh Kudungga. Raja yang terkenal yaitu Asmawarman. Sedangkan masa keemasan yaitu pada jabatan Mulawarman. Peninggalannya yaitu ada 7 prasasti Yupa. Kerajaan ini berakhir pada masa jabatan Raja Kutai Maharaja, tewas pada masa peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke. Kerajaan yang kedua yaitu Tarumanegara. Kerajaan ini bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-6 Masehi. Wilayah kerajaannya berada di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh raja yang bernama Jaya Singawarman. Masa keemasannya yaitu pada kerajaan Purnawarman. Adapun prasasti-prasastinya yaitu sebagai berikut. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan yang bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini menjuntang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera hingga Jawa Barat. Raja Balaputra Dewa membawa Sriwijaya pada masa kejayaan. Faktor yang mempengaruhi kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar yaitu peninggalan yang ada di kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu prasasti Kedukan Bukit, yang kedua prasasti Talang Tuo, yang ketiga prasasti Kota Kapur, keempat prasasti Telaga Batu, kelima prasasti Karangbirahi, keenam prasasti Ligor, ketujuh Candi Muara Jambi, dan kedelapan Candi Muara Takus. Penyebab keruntuhan dari kerajaan ini: yang pertama serangan dari Raja Darmawangsa, yang kedua serangan dari kerajaan Colomanggala, yang ketiga pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Kartanegara, yang keempat muncul dan berkembangnya kerajaan Samudrapasa, yang kelima serangan kerajaan Majapahit dibimbing Adityawarman atas perintah Gajah Mada. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini berdiri pada abad ke-8 Masehi, terletak di selatan Jawa Tengah dan Timur.
Dan ada dua dinasti yang ada di kerajaan ini. Yang pertama yaitu dinasti Shailendra, yang kedua yaitu dinasti Sanjaya. Dinasti Shailendra ini menganut paham Buddha dan dinasti Sanjaya ini menganut paham Hindu. Pada dinasti Shailendra, raja yang terkenal adalah Samaratungga yang membangun Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Sewu. Sedangkan dari dinasti Sanjaya, raja yang berpengaruh yaitu Raka Pikatan. Dinasti ini membangun candi Prambanan yang bercorak Hindu. Kemudian Mataram dipimpin oleh Dayang Balintung dan Pok Sendok sebagai raja terakhir dan memindahkan kerajaan Mataram ke Jawa Timur yang dikenal dengan nama Medang Kumulan. Pengganti dari raja yaitu Dharmawangsa Teguh dan Airlangga. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga menyerahkan kerajaannya pada kedua anak laki-lakinya yaitu Jayenggrana dan Jayawarsa. Untuk menghindari perselisihan, kerajaan ini dibagi menjadi dua yaitu Jenggala dan Kediri. Salah satu faktor kerajaan Kediri runtuh yaitu ketika Raja Kartanegara dibunuh oleh Ken Arok. Yang kelima yaitu Kerajaan Singosari. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini terdapat di daerah Jawa Tengah. Dan Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan Singosari ini dahulu disebut dengan Tunapel Tunggul Ametung. Tunapel semula hanya sebuah daerah bawahan dari Kediri. Ken Arok mengawini istri Tunggul Amatung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok berakhir karena dibunuh oleh Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Amatung. Lalu Anusapati dibunuh oleh Tohjaya yang merupakan anak dari Ken Arok. Selanjutnya Tohjaya mengalami hal yang sama yaitu dibunuh oleh Wisnu Wardana yang merupakan anak Anusapati. Pembunuhan ini menggunakan keris yang sama pada saat Ken Arok membunuh Tunggul Amatung. Raja terakhir yaitu Kartanegara yang merupakan anak dari Wisnu Wardani. Kerajaan Singosari sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa, akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwah Bupati Galenggangnya yang merupakan sepupu sekaligus ipar dari Kartanegara. Kartanegara di sini mati terbunuh. Yang keenam yaitu Majapahit. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Jaya Negara merupakan keponakan dari Wijaya, sempat memimpin kerajaan ini. Selanjutnya, kerajaan ini dipimpin oleh Tribuana Tungga Dewi yang merupakan anak dari Raden Wijaya dan Gayatri. Pada masa pemerintahannya, Gajah Mada disebut dengan Patih yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Selanjutnya, kerajaan dipimpin oleh Hayam Wuruk yang merupakan pelopor pada masa keemasan Majapahit. Namun, keruntuhan Majapahit juga disebabkan oleh Hayam Wuruk yang ingin memperistri Pitaloka. Demikian tadi materi pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.